Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Video kali ini adalah salah satu tugas final mata kuliah Manajemen Masjid, di mana dalam sudut ini adalah video ceramah yang berjudul tentang kematian. Mari kita saksikan. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salawat disertai salam tiada hentinya kita kirimkan kepada Nabi kita, sang panutan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi yang fana ini untuk menyampaikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul kematian. Berbicara tentang kematian, tentu tak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kepadanya lah kami kembali. Hadirin jemaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini tentunya suatu saat akan merasakan jadwal kematiannya. Kita tidak mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian ini adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai umat Islam, umat muslim, seorang hamba Allah, patut kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata kita niatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena salah satu bekal kita untuk menghadapi kematian itu. Bagaimana cara kita menghadapi kematian itu? Tentunya kita kembali kepada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Tentunya di ayat ini Allah Subhanahu menjelaskan bahwasanya ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Takwa salah satu perbuatan untuk membekali diri kita menghadapi kematian. Di mana kalimat takwa ini
Singkatnya cuma dua. Yang pertama, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat ini bahwa janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, yang sebenar-benarnya Islam. Patut kita ketahui bahwa kita seorang hamba harus tulus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Supaya apa? Untuk membekali diri kita menghadapi yang namanya kematian. Karena suatu saat kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Betapa pedihnya sakaratul maut itu. Betapa pedihnya malaikatul maut mencabut nyawa kita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rela umatnya, kita sebagai umatnya, merasakan sakaratul maut itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memberatkan sakaratul maut umatnya. Dan dia meminta agar seluruh sakaratul maut yang dihadapi oleh umatnya dikembalikan kepada dirinya. Dia mau menanggung semua sakaratul maut yang dirasakan oleh umatnya, karena rasa sakit yang dialami oleh Rasulullah itu sangat dahsyat. Di sini harus kita berbenah diri untuk menghadapi kematian itu. Jemaah insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat yang saya sempat bawakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya keluarkan ataupun kata-kata yang benar, maka saya minta maaf. Hadirin jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah singkat yang saya sempat bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak tepat, maka itu datangnya dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Jikalau ada kata-kata yang benar, ucapan saya yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wallahu mu'afiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.